Oke. Nah, dari yang ini kemarin sudah dikasih initial condition-nya ini dan boundary condition-nya ini. Nah, ini kenapa sih namanya initial condition? Nah, karena di sini adalah ini berkaitan dengan waktu. Jadi ini ketika istilahnya pada T sama dengan 0, yang waktu pertama kali sebelum sistemnya itu berjalan. Nah, itu namanya initial condition. Maka di sini disebut UX0 begitu. Nah, ini adalah di sini ada persamaannya, ada trigonometrinya. Dia berupa persamaan variabel X trigonometri seperti ini. Nah, agak berbeda kan dengan yang contoh pertama yang di situ cuma muncul angka saja. Nah, bedanya seperti apa kita akan coba lihat setelah ini. Seperti yang kemarin namanya separation of variable. Jadi di situ variabelnya kita pisah dengan cara membuat permisalan terlebih dahulu. Di sini permisalannya U-nya itu adalah dua fungsi, yaitu fungsi X sendiri, fungsi T sendiri yang dikalikan. Yang kemudian dengan adanya permisalan ini kita bisa memisahkan yang ada X-nya sendiri sama yang ada T-nya sendiri. Nah, ini dipisah di ruas kiri dan ruas kanan, kemudian dibagi dengan XT. Nah, ini udah kepisah semua ya di sini, yang X sendiri, yang T sendiri. Baru kemudian ketika kita bertemu bentuk seperti ini, sama seperti yang sebelumnya, ini akan selalu sama dengan suatu konstanta tertentu. Kalau masih dengan kemarin, coba cek di videonya, di situ sudah ada yang bertanya juga ya waktu itu, bagaimana kemudian ini bisa sama dengan suatu konstanta. Nah, ini karena fungsi tersebut yang pertama yang di ruas kiri itu cuma diturunkan terhadap X saja, yang itu kemudian sama dengan suatu fungsi yang diturunkan terhadap T saja, ini sama dengan, maka tidak ada penyelesaian lain kecuali ini sama dengan suatu konstanta atau angka tertentu. Kayak begitu. Tidak mungkin nanti di sini hasilnya akan istilahnya ya, ada koefisien X atau T untuk yang di sini. Sehingga dia ada hanya bisa konstanta tertentu. Karena dia itu ini diturunkan terhadap X, kemudian sama dengan yang diturunkan terhadap T. Maka dia akan tadi itu sama pada suatu konstanta tertentu. Kita sebut sebagai K. Nah, kemudian setelah ada persamaan seperti ini, kita bisa pecah ini. Jadi dua persamaan yang berbeda, yaitu yang pertama yang hanya X saja sama dengan K, kemudian yang hanya T saja sama dengan K. Nah, ini kita selesaikan yang bagian kiri terlebih dahulu, yang semua variabel X-nya sama dengan K. Nah, ini seperti ini. Seperti X, D kuadrat X per DX kecil kuadrat sama dengan K, kemudian dikali silang, kemudian dibawa ke ruas kiri. Nah, ini muncul bentuk seperti ini merupakan ODE orde 2. Di sini lihat ya, ini turunan 2 kali. Ini fungsinya tadi itu, variabelnya di sini yang X besar. Nah, ini penyelesaiannya nanti itu bisa menggunakan yang X kuadrat min K. Bukan X kuadrat lambda kuadrat min K. Dengan K-nya di sini selalu sama dengan yang di depannya variabel ini. Jadi kalau di sini plus K, di sini berarti ya plus K juga. Kalau di sini min K, di sini min K. Akan mengikuti. Nanti kalau ada koefisiennya, misalkan ada angka tertentu, misalkan 3K gitu ya. Di sini pasti nanti jadi 3K juga. Jadi akan selalu mengikuti. Nah, kemudian kita lihat ini kan tadi second ODE atau ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa orde 2. Ini bentuk sederhananya itu seperti ini. Nah, ini penyelesaiannya itu ada 3 ini. Ada 3 kondisi ini penyelesaiannya. Kemudian bagaimana cara kita memilih? Ini masih mengulang minggu lalu ya. Bagaimana cara kita memilih? Lihat lagi ke batasnya tadi itu. Salah satu boundary condition itu ada sinusnya, ada trigonometri sin. Tapi jangan lupa di sini ada 2 macam ya. Ada yang sin cos seperti biasa ini yang nomor 3, ada yang ini ada cos H, sin H, yang itu artinya adalah fungsi hiperbolik. Jadi bukan trigonometri biasa. Jadi harus hati-hati. Sifat-sifatnya ini berbeda dengan trigonometri biasa. Nanti bisa kalian lihat di buku 4 halaman terakhir sebelum indeks. Di situ ada segala macam fungsi turunan integral
Dan banyak sekali trigonometri di sana yang bisa kalian cek, baik yang biasa ataupun yang hiperbolik. Nah, itu bisa kalian cek kalau ternyata memang berbeda dua ini. Nah, dari yang kita tahu, salah satu boundary kondisinya ada sin-nya, maka yang kita pilih ada yang poin ketiga, yang memang punya trigonometri sin cos di sini. Maka kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Jadi persamaannya akan menjadi XX A cos beta plus B sin A cos beta X plus B sin beta X di sini. Ini persamaan XX-nya, X besar yang dia itu berupa fungsi X kecil yang ini. Dengan nilai beta adalah, nah betanya, dari mana kita bisa dapat nilai beta? Kita lihat lagi ke boundary condition tadi itu. Lihat di sini, sin 3pi X per L. Nah ini akan selalu nanti nilainya akan sama nih dengan yang di sini. Maka nilai beta adalah 3pi per L-nya. Nah di sini kalian bisa dapat betanya. Saya agak turunin ke bawah dikit ya. Oke, saya annotate. Di sini, ini adalah beta di sini. Jadi dia ini kita cari yang posisinya sama, ini sama-sama sin, nanti ngikuti ini bentuknya. Tinggal X-nya kan ini sama nih, sama-sama punya X nih. Berarti betanya adalah 3pi per L. Beta sama dengan 3pi per L. Nah, kemudian ingat tadi, ketika kita punya ODE second order, bentuk sederhananya adalah lambda kuadrat min K sama dengan 0, maka nilai lambdanya atau penyelesaian lambdanya itu adalah plus minus I beta. Jadi nilainya plus minus I beta. Atau di sini bisa kita sederhanakan bahwa K-nya itu sama dengan min beta kuadrat. Dapat dari mana? Ini sebenarnya dari sini ya. Ini kalau lambda kuadrat itu sama dengan K, berarti kemudian lambdanya sendiri atau gimana enaknya ya. Biasanya ini adalah penyelesaiannya. Secara umum tuh akan jadi seperti ini. Dia memilihnya ada I beta. Ini memang udah pakemnya ya, udah kalian ngikuti aturan yang ada. Tadi ada 3 pilihan. Ini pilihan yang ketiga yaitu I beta. Berarti kalau misalkan ini kalau kita kembalikan nih, lambdanya tahunya sekian, mau cari nilai K-nya. K kan lambda kuadrat, kita kuadratkan yang ini. Kita kuadratkan plus minus beta, kalau kita kuadratkan akan jadi beta kuadrat. I, kalau kita kuadratkan akan jadi minus 1. Maka K adalah min beta kuadrat. Sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa akhirnya bisa muncul K-nya itu sama dengan min beta kuadrat? Pak, saya mau tanya. Tadi kalau yang I-nya dikuadratkan kok bisa 1, Pak? I-nya itu I imajiner. Jadi maksudnya itu imajiner. Ya, jadi kalau yang ada ingat kan A plus I beta begini, ini kan I-nya ini hasilnya kan akar min 1 nih, tapi dia gampangnya ditulis pakai I atau ada istilah lain tuh pakai J biasanya. Itu sama, itu imajiner juga. Jadi kalau ini dikuadratkan itu nilainya adalah min 1. Ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada yang masih bingung di bagian ini? Karena kalau misalnya di sini bingung nanti ke bawah susah nih, karena akan banyak memakai istilah K sama beta nanti. Oh, kalau beta sudah tahu nilainya berapa, gampang sih. K yang terutama ini, nanti akan kepakai di bawah lagi. Bagaimana yang lain? Yang lambda sama dengan plus minus I beta itu udah ketetapannya tadi, Pak ya? Iya, karena tadi ada 3 macam kondisi kan. Yang pertama itu, kondisi yang di atasnya ini ya, itu yang pertama itu lambdanya plus minus beta. Tapi kalau yang pakai ini, tadi muncul yang hiperbolik, yang ada cos H sama sin H. Kemudian yang kedua itu kalau nilainya 0, sama-sama 0. Yang ketiga kalau ini plus minus I beta. Yang ini kemudian akhirnya menentukan persamaan ini. Nah, yang ini. Persamaan dari hasil penyelesaiannya.
Itu semacam dibantu gitu sih. Jadi kalau misalkan kalian menentukan penyelesaian ODE orde 2-nya itu pakai tipe yang ketiga, berarti penyelesaiannya pasti seperti ini. Kalau yang pertama nanti seperti yang tadi itu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dijabarin bisa sih, tapi itu akan jadi lebih panjang. Kita hanya butuh tadi itu bentuk bentuk ininya saja nih, bentuk ini yang hasil jadinya ending seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Iya Pak, nanti bisa dilanjut. Iya, lanjut Pak. Oke. Kemudian setelah kita dapat nih persamaannya, ingat ya kalau di sini X, nanti di sini X juga. Tapi nanti kalau di sini pakai variabelnya misalkan ada T, ada Y, kalian menyesuaikan ya. Kalau ketika di sini ganti T, berarti ini TT begini. A cos beta T plus B sin beta T. Mengikuti seperti itu ya, menyesuaikan. Ini hanya bentuk sederhananya saja, karena tadi yang pertama pakainya X, maka di sini tetap X seperti ini. Oke, kita di sini sudah dapat nih beta 3pi per L. Udah dapat nih betanya 3pi per L dari yang ini tadi, boundary condition ini. Maka kita udah tahu nih tadi, K-nya itu sama dengan min beta kuadrat. Dengan beta sekian, maka K-nya adalah min 3pi per L dikuadratkan. Jadi sama dengan min 9pi kuadrat per L kuadrat. Kita dapat nih, K dapat, B dapat. Nah, kemudian yang persamaan ini kita masukkan nih betanya sekalian. XX sama dengan A cos betanya 3pi per L X plus B sin 3pi per L X. Jadi di sini beta saya masukkan sekalian ya. Di sini. Pak, yang X pada betanya itu harusnya tuh X kecil nggak sih Pak? Atau emang Ya, X besar Pak? X kecil ini makanya ukurannya agak kecil ya. Saya harusnya pakai yang X ini nih. Oh, ya Pakai karena yang di X dalam ini. fungsi X kecil ya Pak? Ya, ngikutin ini ya, karena kan dia berupa fungsi nih. Jadi ngikuti yang ada di sini. Ini X kecil harusnya yang ini ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Ada lagi? Saya clear drawing ya ini. Nah, biar bisa turun ke bawah. Oke, kita udah dapat nih persamaan yang pertama. Tadi kan UX-nya kita UX, T kita ganti jadi XXTT tadi kan. Nah, ini XX sudah dapat nih. Nah, sekarang kita pakai persamaan yang kedua untuk cari nilai yang persamaan TT-nya. Persamaan yang kedua, nah ini 9 per T DT besar per DT kecil sama dengan K. Nah, ini pakai integral biasa kalau yang ini ya, nggak perlu pakai apa tadi itu seperti yang apa dibawa ke second order ordinary differential equation atau orde 2 apa namanya persamaan diferensial biasa orde 2. Itu ini. Kalau ini pakai integral biasa. Yang ini sebentar. Ini kalian boleh ini ya apa nanti K itu baru dimasukkan terakhir atau pas di tengah seperti ini juga dimasukkan nggak apa-apa sama aja karena K di sini berupa konstanta dia tidak akan dipengaruhi sama variabel apapun. Jadi boleh langsung dimasukkan atau nanti di akhir baru diganti juga boleh sama aja hasilnya. Di sini di integral biasa ya dt-nya saya pindah ke ruas kiri. dt-nya saya pindah ke ruas kiri. Kemudian kita integralkan. Nah, ini sama-sama punya 9 biar nggak merepotkan saya coret di sini 9-nya. Ini 9 dari persamaan, yang ini 9 dari nilai K tadi. Ini saya coret, kemudian saya integral. Seperti dt kalau diintegral jadi, nah ini ingat yang kemarin ya. Jadi ln T dimutlak, yang di sini, yang tinggal sisanya apa? T plus ln C. Kenapa ln C? Karena ngikutin yang depan. Kemudian dari sini kalau kita, ini sebenarnya ada step satu lagi gitu ya, sebelum step ini tuh, ada step satu lagi yang harusnya diselesaikan.
lebih enaknya dibawa gimana ya ini. Ini saya buat begini, biar dia sama-sama punya len semua. Nah, baru setelah ini yang belakang itu dijadikan satu biar nanti elennya bisa hilang. Karena di sini masih penjumlahan logaritma, maka dia akan jadi perkalian kan? C dikalikan E pangkat min P kuadrat per L kuadrat T. Nah, baru kemudian dari sini kalian bisa langsung bawa ke sini. T-nya di sini ini karena dia berupa fungsi, maka ditulisnya T dalam kurung T seperti ini, sama dengan dah ini semua. Kayak gitu. Stepnya sebelum ke sini ya, sebenarnya ada step ini kalau kalian bingung. Nah, setelah ketemu step ini, kita ke bawah sedikit. Nah, kok banyak banget ini. Nah, setelah ketemu ini kita dapat nih udahan nih nilai fungsi yang T-nya, T fungsi T-nya sama dengan C dikalikan E pangkat min P kuadrat per L kuadrat kalikan T. Baru setelah kita punya XX, kita punya TT, baru kemudian kita masukkan ke yang ini tadi, yang permisalan kita yang pertama tadi, UXT sama dengan XX kalikan TT. Dimasukkan semua ini. Yang ini tadi dikalikan dengan ini. Saya clear drawing dulu. Nah, ini kemudian lanjut di sini. Ini tadi ya, X-nya saya masukkan, A cos 3P per L, X-nya saya pakai ini ya, Mas Yan. Ini harusnya ini ke X kecil. Plus B sin 3P per LX dikalikan dengan C, E pangkat min P kuadrat per L kuadrat T. Nah, di sini harus yang kemarin juga sempat saya singgung. Ketika ada suatu konstanta dikalikan dengan konstanta yang lain, yang kita belum tahu tuh sama-sama berapa tuh dua konstanta itu. Ini misalkan A dikalikan C, kemudian ada juga B dikalikan dengan C juga begitu. Nah, ini bisa kita akhirnya ganti nama kedua hasil perkaliannya itu pakai suatu bukannya konstanta ya, apa koefisien gitu ya, yang lebih enaknya. Sebagai koefisien yang lain. Kayak misalkan di sini, ini yang saya lakukan adalah AC, saya ganti pakai A biasa. BC, saya ganti pakai B biasa. A sama B yang ini sebenarnya tidak sama dengan yang ini. Cuma agar memudahkan hasil perkalian itu saya ganti aja jadi satu huruf gitu aja. Itu boleh seperti itu. Karena kita sama-sama belum tahu dan nanti di ending itu akan jadi satu nilai. Kayak gitu, satu angka tertentu. Makanya boleh kita gabung seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, baru kemudian kita bisa mencari nilainya. A itu berapa, B itu berapa, dengan memanfaatkan boundary condition. Sama seperti yang di soal yang contoh soal yang pertama. Kita akan pakai boundary condition yang ini, yang pertama. U 0, T sama dengan 0. Kita masukkan semuanya ke sini. Ke yang ini tadi ya, yang ini kita masukkan ke sini. Setiap ada X itu diganti dengan 0, setiap ada T itu dibiarkan tetap T. Dan itu harus sama dengan 0 nantinya. Maka dari sini, ini saya tetap pakai A. Jadi A cos 0 plus B sin 0. Ini semua, ini kurang-kurungnya ya saya ya. Ini semua dikalikan dengan E pangkat min P kuadrat per L kuadrat T. Ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Ini kalau saya selesaikan sin 0 itu kan 0. Jadi yang ini tuh pasti 0 nilainya. Ini sama dengan 0 yang ini. Nah, tapi di sini hati-hati, cos 0 itu sama dengan 1. Maka di sini sebenarnya A dikalikan E pangkat min P kuadrat per L kuadrat T itu sama dengan 0. Nah, di sini ini main logika nih di sini. Yang ini, E pangkat itu nggak akan pernah nilainya sama dengan 0. Setuju atau tidak? E pangkat. Setuju, Pak.
Kenapa? Kenapa E pangkat sekian tuh hasilnya nggak pernah 0? Karena itu kan ada bilangannya. Walaupun kalau bilangannya pangkat 0 kan tetap 1 Pak hasilnya. Dia Nah, pangkat apapun. dia kebalikannya logaritmik ya. Jadi eksponensial. Eksponensial itu tidak akan pernah menyentuh angka 0 sama sekali. Kayak gitu. Jadi di sini yang ini tidak pernah sama dengan 0. Maka yang paling mungkin adalah nilai A-nya yang sama dengan 0. Nah, kita dapat nih yang pertama. Sampai di sini dulu. Logikanya harus dimainkan nih di sini. Nyambung tidak? Kenapa akhirnya yang A nih yang sama dengan 0? Yang belakang kok tidak boleh sama dengan 0 gitu. Ada yang masih bingung nggak? Nanti ke belakang soalnya akan sering ketemu nih yang seperti ini. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Kita udah dapat nih nilai A-nya. Sekarang kita akan fokus cari yang B. Mencari yang B kita akan pakai ini. Ini initial condition yang kita pakai di sini. Tadi initial conditionnya UX, 0 itu sama dengan 2 sin 3Pi per L X. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan lagi kondisi ini ke sini. Pakai lagi di sini. Pakai lagi di situ. Saya tulis di bawah sini ya. Kita masukkan. Ini akan jadi yang di dalamnya. Nah, ini kan kita udah tahu nih kalau A-nya 0 nih. Berarti yang ini nggak akan kita pakai. Kita cuma pakai yang belakang doang. Yang belakang berarti B sin 3Pi per L. X-nya tetap ya. Tetap. Kemudian dikalikan E pangkat itu sekian. Itu kan di sini. Ini sama pangkat sekian. Di sini 0 ya, di sini ya, karena T-nya 0 ya. Oh, ini sama kayak ini nih, sama kayak yang ini nih. E pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, kemudian berarti kan 2 sin 3Pi per L X sama dengan B sin 3Pi per L X. Ini kan sama, boleh saya coret. Tinggal B sama dengan 2. Nah, udah dapat nih. A dapat 0, B dapat 2. Nah, habis itu tinggal kita gantilah yang dari hasil tadi yang kita dapat terakhir. Kita dapat terakhir kan ini kan sebenarnya. A cos 3Pi per LX plus B sin 3Pi per LX. Semua dikalikan E pangkat min Pi kuadrat per L kuadrat T. Nah, A-nya 0. Berarti yang bagian depan nggak usah kita pakai. Kita pakai yang belakang aja. B-nya 2. Berarti di sini 2 sin 3Pi per L X dikalikan E pangkat min Pi kuadrat per L kuadrat T. Nah, inilah hasil terakhirnya. Atau persamaan nilai U-nya untuk X yang merupakan fungsi X sama T. Kalau kita cek, benar nih udahan nih. Ada X, variabel X, ada variabel T. L itu panjang yang artinya dia ada angkanya tertentu, nanti bisa kita masukkan. Dan dia cuma tergantung pada variabel X sama T. Nah, kayak begitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ini udah selesai nih, yang tadi yang contoh soal yang kedua. Kita diminta untuk mencari nilai fungsi U-nya, begitu. Dengan cara ini tadi pakai separation of variable. Pak, izin bertanya. Ya. L-nya itu tadi suatu nilai tertentu ya Pak, bukan variabel berarti. Bukan. Oh. Jadi kalau ini seperti contohnya ini kan tadi kan posisi sama suhu yang saya bilang seperti misalkan balok gitu ya. Balok tertentu gitu. Nah, ini L-nya tuh ya panjangnya ini sebenarnya. Dia panjang maksimumnya berapa? Nah, posisinya di dalam L ini itu adalah X-nya, T-nya itu adalah waktu. Sebenarnya kayak gitu kalau di realnya. Ini posisi, L-nya itu panjang baloknya gitu contohnya.
Contoh kayak gitu. Oh, berarti dia nggak pengaruh berarti Pak ya, karena bukan variabel. Bukan, dia nggak dipengaruhi apapun. Dia itu satu angka tertentu nilainya. Misalnya panjang 1 meter ya, L-nya ya 1 meter itu tadi gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ayat ini jangan cuma Helsani doang nih yang tanya. Yang lain bagaimana? Paham atau tidak? Maaf Pak, tadi yang dihasil akhirnya ini 2 sin itu dari mana ya Pak? Yang ini tadi. Entah saya hapus yang bagian ini ya biar eraser. Saya hapus yang di sini. Ingat tadi hasil ending ya, kalian kan udah dapat yang ini nih. Bagian yang ini. Itu kalau saya tulis ulang akan begini. Kan sebenarnya ada A cos 3Pi per L X plus B sin 3Pi per L X dikalikan E pangkat min Pi kuadrat per L kuadrat T. Nah sebenarnya seperti ini kan. Tapi kita udah dapat nih nilai A-nya 0, nilai B-nya 2. Udah kita tinggal substitusi ke sini. Yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 2. Karena ini 0, kita nggak akan lihat ini deh sama semua di sini. Itu baru kemudian di sini hasilnya. B-nya 2 berarti 2 sin 3Pi per L X. Nah ini dikalikan yang belakangnya tetap. Per L kuadrat T. Kayak begitu. Angka 2 ini karena dia menggantikan ini loh nilai B. B-nya. B-nya di sini. Ini sudah ketemu nih angkanya 2. Kalau yang ini dari mana nih yang depan? Yang depan ini dari initial condition. Cek lagi di soal di atas. Initial conditionnya itu ada ini. Terus boundary conditionnya itu ada 2 atau 3 tadi itu. Kita cuma pakai 1 aja ternyata sudah bisa menyelesaikan. Ada kalanya nanti kita butuh boundary condition itu 2 untuk menyelesaikan. Tergantung nanti soalnya seperti apa. Ini kita pakai 1 saja ternyata sudah bisa menyelesaikan. Kayak gitu. Gimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Iya Pak. Iya Pak, lanjut. Oke, ini saya clear dulu. Ya. Saya nggak bisa scroll. Nah, sekarang di sini ada contoh yang ketiga, yang di sini karena bertahap ya ini akan lebih rumit lagi di sini karena untuk persamaannya di sini ada 2 yang order 2. Jadi do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 9 do kuadrat U per do T kuadrat. Nah ini kedua ruasnya ada turunan order 2 seperti ini. Dan kemudian di sini ada initial condition-nya sama boundary condition-nya itu seperti ini. Nah ini nggak yang seperti yang tadi ya, ini agak lebih rumit sedikit naik tingkat dibanding yang tadi. Hati-hati, kalau ada indeks seperti ini berarti dia adalah turunan pertama U terhadap T. Hati-hati ketika ketemu yang seperti ini. Jadi untuk initial condition-nya turunan U terhadap T pada X, 0 itu nilainya seperti ini. Sin Px per 2 plus 2 sin 2 Px. Kemudian
nilai U-nya sendiri, ini yang bukan turunannya ya, U-nya X,0 itu 6 sin Px per 2 plus 12 sin 2 Px. Kalian perhatikan di sini sebelum lanjut ke bawah. Nilai di dalam trigonometrinya itu sama polanya. Akan selalu seperti ini nanti. Ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan yang ini. Tapi yang membedakan adalah koefisien di depannya. Ya. Yang ini 1, yang ini 6, yang ini 2, yang bawahnya 12. Karena di sini punya dua nilai ini ya, apa yang di dalam trigonometri yang berbeda, maka nanti konsekuensinya adalah, nanti bisa dilihat di bawah sambil saya terangkan, kita akan punya nilai 2 beta yang berbeda. Ingat yang tadi kan bentuknya kan sin beta X kan ya. Dan ini kan di sini nilainya ada yang pi per 2x, satunya lagi 2px. Jadi kita akan punya nanti beta 1 dan beta 2. Begitu. Tapi endingnya nilainya ini akan kita jumlahkan nantinya. Oh, penjumlahnya nggak langsung seperti ini sih, tapi di hasil akhirnya. Tapi kita punya dua nilai beta yang berbeda nantinya. Kita akan coba lihat selanjutnya ini. Selain itu initial condition, ada juga boundary condition. Di sini ada U0,T sama dengan 0 sama U10T 10T sama dengan 0. 10,T sama dengan 0. Nah ini nih ada dua boundary condition nanti yang sepertinya sehingga saya akan kita pakai dua-duanya nih. Untuk mencari tadi koefisien-koefisien yang kita nggak tahu tuh angkanya berapa kayak tadi A, B begitu. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita akan pakai separation of variable. Jadi kita akan pisahkan variabel-variabelnya dengan cara membuat permisalan atau asumsi terlebih dahulu. Kalau U-nya di sini itu adalah suatu fungsi yang bisa dipisahkan menjadi dua fungsi, X sendiri, T sendiri. Jadi XX dan TT. Baru kemudian di sini kita ganti U-nya sesuai menjadi fungsi kedua fungsi tersebut, XX dan TT, baru kemudian seperti yang tadi ya, karena ini yang satu cuma diturunkan terhadap X, yang satu cuma diturunkan terhadap T, pasti akan selalu sama dengan suatu konstanta. Always seperti ini. Sama kayak yang sebelumnya tadi. Baru kemudian ketika sudah dapat seperti ini, kita akan pisahkan menjadi dua persamaan tersendiri. Ini ada step yang saya skip ya, ini harusnya pembagian ini kita kerjakan dulu. K ini baru boleh muncul setelah pembagian ini harusnya, ya. Nanti kalian lihat step yang di contoh 2 tadi itu lebih runtut dibanding yang ini. Ini ada saya skip satu baris berarti ini. Oke, kita pakai persamaan yang pertama. Saya pilih yang ini. Di sini sebentar. Ini saya pakai yang wait. Hati-hati ketika naruh ininya ya, angka 9-nya di situ. Saya ingat saya 9 itu nempelnya di T ya. Oke, benar nih udah nih. Ini kalau misalkan di sini saya bagi dengan XT, maka kan muncul 1/X. Saya tulis lagi ya, biar nggak bingung. Bentar. Mana nggak muncul kursornya. Ini akan muncul, ini kalau saya bagi XT, maka akan muncul 1/X, D kuadrat X per DX kuadrat. Yang di sini akan muncul 9 per T, D kuadrat T per DT kecil kuadrat. Nah, ini baru yang sama dengan K. Ini jangan sama dengan K dulu ya di sini. Yang boleh sama dengan K itu ketika sudah terpisah seperti ini. Kalau belum terpisah, jangan. Ya. Oke, kita lanjut.
ini maka saya seperti yang tadi ya, seperti yang sebelumnya, ini sama dengan ini sebagai persamaan yang pertama. Nanti untuk yang fungsi T sama dengan K untuk yang persamaan kedua. Seperti yang tadi, ini saya kali silang, kalikan dengan K, kemudian saya bawa ke ruas kiri. Maka akan jadi seperti ini. Bentuk ini merupakan tadi ya, second order ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa order 2. Maka dia akan memenuhi bentuk seperti ini. Lambda kuadrat min K. Bentuk yang seperti ini. Ini bentuk untuk yang second order ODE. Ya. Ingat karena di sini cuma min K, maka di sini min K juga. Jadi untung pas sama nih ya, seperti contoh sebelumnya. Jadi gampang. Nanti kalau ketemu yang nggak sama, hati-hati. Ya. Seperti yang tadi, K-nya itu sama dengan min beta kuadrat dan lambdanya itu sama dengan plus minus I beta. Lagi-lagi, kenapa dipilih yang ini? Cek lagi ke initial condition tadi. Di initial condition itu muncul sinus 2 kali. Yang otomatis pasti kita akan milih bentuk penyelesaian yang muncul ada sinusnya. Dan itu pasti tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga. Yang kalau lambdanya itu plus minus I beta. Dan nantinya hasil penyelesaiannya A cos beta X plus B sin beta X. Selalu seperti ini. Jadi di initial condition tadi itu sebagai ini ya, hint-nya gitu ya. Untuk kita hanya menentukan kita harus pilih bentuk yang mana. Kalau misalkan di hasil di initial condition munculnya itu ada hanya begini, maka yang kita pilih adalah bentuk yang pertama, yang lambda sama dengan plus minus beta. Yang itu akan jadi A cos hiperbolik beta X plus B sin hiperbolik beta X. Kayak begitu. Itu yang jadi alasan. Kenapa kita memilih yang ini. Lanjut ke bawah. Nah. Ini yang saya sebut tadi. Yang saya bilang tadi. Nanti betanya akan muncul seperti ini. Ingat tadi di initial condition. Initial condition. Di initial condition tadi itu ada U X, 0. Berapa tadi itu angkanya? Saya nggak ingat ya. 6 sin P per 2 X plus 12 kalau nggak salah. Sin P per 2 sin 2px. Nah, seperti ini tadi kalau nggak salah. Nanti cek lagi ya. Yang saya agak lupa yang angka ininya. Tapi yang penting kita lihat yang belakangnya dulu, yang di dalam trigonometrinya. Nah, di sini P per 2 dan 2P. Nah, karena ada dua nilai betanya ini ya, yang berbeda, maka kita akan munculkan namanya beta 1 dan beta 2 seperti ini. Beta 1 itu Pi per 2, beta 2 2Pi. Maka, nah ini ya, karena ada 2 beta, maka akan muncul 2 persamaan juga untuk X, yaitu X dalam kurung X, A1 cos Pi per 2X plus B1 sin Pi per 2X. Ini akan selalu sama dengan ini. Yang itu pasti sama dengan nilai betanya. Ya. Yang beta 2 sama, beta 2-nya sama dengan 2Pi. Nilai ini dapat dari mana? Dari sini ya. Dari, kita akan cek lagi ke initial condition-nya. Kayak begitu. Untuk yang beta 2, maka XX-nya atau fungsi X-nya yang dia merupakan fungsi X kecil. Jadi A2 cos 2px plus B2 sin 2pi, ini kurang X ya. Sin 2px seperti ini. Nah ini
kita kan punya dua ini, kita bisa tulis X1 sama X2 gitu ya, biar bisa membedakan. Seperti ini. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada berapa orang yang join ini? Ada 72. Dari 100 ya, harusnya banyak yang nggak ikut nih. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ada step yang masih bingung nggak? Kembali lagi ke tadi. Karena ada initial condition yang punya dua nilai nilai trigonometri yang berbeda, yaitu sin pi per 2x dan sin 2px, maka di sini betanya juga ada dua nilai, yang kemudian menyebabkan ada dua fungsi x-nya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Pak, berarti kalau melihat penyelesaiannya tuh lihatnya dari initial condition, terus pas cari konstanta baru pakai yang boundary condition-nya, Pak. Iya, kalau misalkan ketika mencari konstanta yang di sini AB-nya ini ya, kalau misalkan AB-nya di sini pakai boundary condition-nya itu ternyata masih belum tahu, belum bisa nih, kita masih butuh informasi yang lain, kita juga bisa pakai initial condition. Seperti yang di soal tadi, soal yang contoh 2, itu kan di ending kita kan pakai satu boundary condition, baru kemudian kita dapat A. Untuk nyari nilai B-nya, kita pakai initial condition lagi nanti. Kayak gitu. Initial berarti tergantung bisanya pakai apa aja gitu ya, Pak? Iya, tapi tetap akan selalu kembalinya ke initial condition atau boundary condition. Itu sebenarnya sama aja, cuma kalau initial condition itu menunjukkan kondisi awal yang berarti berhubungan sama waktu ketika T-nya 0, karena di sini berhubungan sama waktu ya. Tapi kalau yang boundary condition itu lebih ke hubungannya sama posisi di situ. Ini karena kita pakai variabelnya itu X sama T. Kalau misalkan kita pakai variabelnya sama-sama posisi deh, X sama Y. Nah itu akan sedikit berbeda. Biasanya kalau X sama Y akhirnya cuma ada boundary condition, tanpa ada initial condition. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Bisa dilanjut ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini tadi masih di persamaan yang pertama nih, kita udah dapat nih persamaan x-nya. Sekarang kita tinggal mencari yang TT. Sama seperti di contoh yang sebelumnya, tapi bedanya adalah ketika TT di sini juga munculnya second order ODE, maka kita akan menyelesaikan dengan cara yang sama. Nah, ini yang saya sebut tadi. Hati-hati ketika nilai di depannya K, di depannya variabelnya itu bukan cuma K doang. Ini ada angka 9, hati-hati. Di sini, kan dari tadi kita yang kalau misalkan ketemu yang seperti ini kan pakainya XX semua kan ya. Nah ini baru muncul nih yang TT tapi pakai yang second order ODE. Ini kita pindah ruas, yang 9 pertanyaan kita pindah ruas jadi T per 9, kemudian kita bawa ke ruas kiri, maka akan ketemu seperti ini. Yang ini adalah sama seperti yang di atas, adalah second order ODE. Yang kita akan bawa ke bentuk seperti ini. Ingat, ini akan selalu mengikuti yang ada di depan variabelnya. Jadi min K per 9 seperti ini. Ya. Kemudian, nah, kita akan milih yang mana nih, dari 3 tipe yang sudah ada ininya, untuk penyelesaian lambdanya. Tetap, karena di initial condition tidak ada fungsi hiperbolik, maka yang kita pilih adalah yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Kemudian bagaimana cara menentukan lambdanya? Nah, cara yang paling gampang adalah ngikuti di sini sebenarnya.
kayak kita selesaikan biasa, lambda kuadrat min K per 9, maka lambdanya adalah plus minus akar min K per 9. Sebenarnya gini cara gampangnya. Ini plus minusnya tetap, 9-nya bisa keluar per 3, dan kemudian ada min 1, itu kita anggap sebagai I, kemudian variabel yang ada akar K-nya kita ganti sebagai beta. Kayak gitu. Nah, ini kan sama kan seperti ini. Caranya kayak gitu sebenarnya sederhananya. Untuk mencari lambdanya. Hubungannya beta sama K-nya nanti seperti apa? Nah, ini. Kalau di sini berarti akar min K sama dengan I beta. Ya. Benar nggak ya? Ya, benar seperti ini. Nanti kemudian di sini kalau kita kuadratkan min K sama dengan min beta kuadrat. Ini K-nya sama dengan beta kuadrat. Beda sama tadi ya, tadi ada minusnya. Tapi kalian pakai yang ini aja udah, nggak apa-apa. Pakai yang sudah di sini. Ingat, ketika bentuknya seperti ini, maka nanti persamaannya yang muncul adalah, karena ini variabelnya T, maka saya tulis T, biar nggak sama seperti yang atas, saya pakai C dan D sekarang. Maka C cos beta T plus D sin beta T. Kayak gitu. Seperti yang tadi, betanya itu adalah ada dua nilai yaitu pi per 2 dan 2pi. Maka akan muncul dua persamaan juga untuk yang T-nya. Ini ya, jadi agak panjang sih memang ya. Hati-hati banget di sini, nanti masalah tanda aja satu salah langsung ke bawahnya salah. Jadi harus hati-hati. Di sini betanya sama dengan pi per 2, maka lambdanya adalah kita masukkan, betanya ini masukkan ke sini. Lambda 1 berarti dia I pi per 6. Ini ya, karena ini dimasukkan ke sini. Oh, sebentar, ini biar kalian nggak bingung. Enaknya seperti apa ya? Gini. Bentuk awal, tadi itu bentuk yang lambda sama dengan plus minus I beta. Ini akan jadi bentuk XX A cos beta X plus B sin beta X. Nah, beta di sini, dia akan selalu mengikuti yang ada di sini. Kayak begitu. Jadi sebenarnya itu yang dimasukkan ya nilai lambdanya, kayak gitu. Dan dia harus kembar, harus sama. Ketika kita bawa ke sini, ini yang mungkin nanti bikin agak rancu sih antara K sama beta gitu. Lambda sama beta. Sebenarnya yang masuk di sini ya hasil dari lambdanya itu tadi, karena di sini adalah I beta, maka yang muncul cuma beta sama beta aja. Tapi kalau yang di sini lambdanya udah beda nih. Lambdanya tadi kan I beta per 3, ini bukan I beta lagi. Maka di sini yang dimasukkan yang telah dimasukkan ke lambda ini, maka jadi pi per 6. Jadi ininya aja ya, I-nya nggak ikutan. Sama seperti ini. Ini beta, yang dimasukkan ke sini juga beta. I-nya nggak ikutan. Sama seperti yang ini. Yang kita masukkan tuh cuma beta per 3. Dengan beta adalah pi per 2. Maka di sini adalah pi per 6. Ini bisa kalian sepakati. Kalian lebih pahamnya, lebih enak ngikuti konsep seperti itu, atau ya udah disamakan semua, nanti dibawa ke arah bentuk yang seperti ini. Jadi harus ada yang diubah nih di sini berarti. Kayak begitu. Itu yang jadi bikin agak rancu biasanya. Tapi konsepnya seperti itu tadi. Bentuk awalnya seperti ini, baru kemudian kita terapkan ketika bentuknya bukan lagi I beta, tapi I beta per 3. Kayak begitu. Sampai di sini ada yang masih bingung? Atau ada yang perlu diulang?
Bisa dimengerti? Gimana? Atau nanti kalau enggak, nanti saya buatkan, saya coba tuliskan lebih runtut lagi untuk yang terutama yang bagian ini. Karena untuk yang contoh yang ini memang nanti akan sering kepakai, terutama kalau ada ketemu yang apa, kalor ataupun gelombang, itu banyak yang seperti ini bentuknya. Ini ini sesuai dengan yang ada di buku ya. Jadi saya memang diberikan biar kalian ketemu sama model-model yang lain yang dia nilainya nggak cuma yang beta doang, tapi di sini muncul beta per 3 seperti itu. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Di sini ini beta 1 ketemu TT-nya, rumus TT-nya jadi ini. Kemudian beta yang kedua adalah 2P, sama seperti yang tadi, dimasukkan ke ini. Beta di sini kita akan dapat lambda. Ini yang kedua ya, saya kasih indeks 2 di sini. Baru kemudian persamaan TT yang kedua ketemu ini. Sama-sama dimasukkan. I-nya nggak usah ikutan ya, ini taruh di belakang aja sih sebenarnya biar aman. Jadi 2/3 Pi-nya itu adalah yang dimasukkan ke sini. Sama yang di sini. Ya, sama ya, ini kan I-nya nggak ikutan dimasukkan ke sini. Sama yang di sini. Kayak gitu. Nah, kita udah dapat nih 4 persamaan yang kita butuhkan untuk akhirnya kita membuat nih UXT. UXT-nya, nah ini tinggal kita nih nerapin initial condition dan boundary condition yang tadi. Tapi hati-hati, karena di sini ada cukup panjang persamaannya. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggabungkan 4 persamaan tadi. Yang pertama, ini hati-hati ya di sini. Yang pertama adalah persamaan ketika betanya pi per 2, maka UXT-nya, ini saya kasih U1 gitu ya. Jadi ini adalah XX untuk beta yang sama dengan pi per 2, yang ini adalah TT untuk yang betanya pi per 2 juga. Ini namanya U1. U2 sama, tapi untuk yang betanya 2pi. Kita tulis terpisah terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai UXT-nya ini kita jumlahkan. Kenapa kita di sini jumlahkan? Karena dilihat di boundary condition, salah satu boundary condition-nya itu ada sin pi per 2x plus sin 2px tanpa kita melihat ini misalkan. Maka sebenarnya kedua fungsi ini kita bisa jumlahkan untuk mendapatkan satu nilai UX yang sama. Kayak begitu. Itulah alasannya kenapa di sini dijumlah. Ini mengikuti bentuk dari boundary condition atau initial condition-nya yang sudah disediakan. Kayak begitu. Semuanya ditulis sama ya. Ini yang ini dari U1, yang ini dari U2. Kayak begitu. Setelah kita dapatkan persamaan yang sudah ini, yang sudah dijumlahkan ini, sekarang kita terapkan ininya, boundary condition-nya. Kita pakai boundary condition yang ini. Ketika UX0, ini initial condition ya kalau nggak salah ya. Nanti coba cek deh ini initial condition atau boundary condition. Nah ini UX0 itu sama dengan 6 sin Px per 2 plus 12 sin 2Px. Kita masukkan sekarang. Setiap ada nilai T, itu kita ganti 0. Nah ini kan yang punya T kan ada 4 nih. Ada ini, ini, dan ini.
Ingat, kalau sin 0 itu akan selalu 0 nilainya. Maka yang ini akan habis, ini akan habis. Cos 0 sama dengan 1. Maka akan tinggal sisa C1 dan C2. Nah, ini akan muncul seperti ini kan? C1 dan C2. Ya. Sekarang, kalau seperti yang tadi, kalau misalnya muncul A1 kali C1, B1 kali C1, kita bisa ganti variabel-variabel tersebut menjadi satu variabel tertentu. Terserah mau pakai yang mana. Yang aman adalah pakai yang di depan biasanya. Kayak gitu. Atau amannya kalau di sini ini saya nggak pakai nilai tertentu sih ya. Di sini hasil ini harus sama dengan yang ini. Dan di sini cuma muncul sin sama sin. Nah, sin X sama sin X ya. Saya nggak sebutkan nilai betanya. Sin bla 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 X sama sin bla 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 X. Nah, berarti yang lain harus sama dengan 0. Maka di sini yang ada cos-nya itu harus sama dengan 0. Tapi seperti yang tadi, di sini sebenarnya ini tidak ada angkanya tertentu karena nilai X-nya itu ada angkanya berapa begitu kan posisi. Nah, maka di sini yang kemungkinan nilainya 0 itu adalah yang koefisien di depannya. Seperti yang tadi ya, logika yang main di sini. Maka A1 yang sama dengan 0. Begitu juga seperti yang ini juga berlaku di sini. A2 yang sama dengan 0. Kayak gitu. Kita cuma ngecek ya, nggak lihat angkanya Mas Yan. Ngecek oh ini sin bla 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 X, sin bla 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 X. Maka yang nanti sisa di bawah pun sama. Tinggal yang sin doang, yang cos pasti nilainya sama dengan 0. Karena cosnya sendiri nanti ada angkanya, nilai X-nya, maka yang 0 adalah koefisien di depannya. Kayak begitu. Ketemu nih dapat A1 0, A2 0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Lanjut lagi ya. Masih penerapan di initial condition dan boundary condition. Sekarang di bawahnya. Ingat A1 sama A2 sudah 0 nih. Berarti bagian persamaan ini yang di depan, yang A1 sama A2 ini udah nggak usah kita ikutin nanti untuk hitungan selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Maka di sini saya nulisnya tinggal yang B1 sin Pi per 2X sama B2 sin 2Px. Seperti yang tadi. B1 kali C1 saya ganti sebagai C1 di sini. B1 sama D1 saya ganti sebagai D1. Yang belakang juga B2C2 saya ganti sebagai C2. B2D2 saya ganti sebagai D2, delta 2. Kayak begitu. Maka persamaannya akan jadi seperti yang ini. Oops, kebanyakan. Persamaannya akan jadi seperti ini. Ini persamaannya setelah tadi koefisiennya dilebur. Nah, baru kita akan kembali memakai initial condition yang sama seperti yang tadi ya, yang ini. Untuk mencari nilai ininya, C1 dan C1, D1, C2, D2. Ingat, yang nempel di sin X ya. Oh ini, kita masukkan terlebih dahulu ininya, nilai X sama T-nya. X-nya tetap X, T-nya 0. Nah, berarti kan yang ini kan 0 nih. 0, T-nya 0, ini juga 0, ini juga 0. Kalau kita masukkan, yang punya sin itu akan habis, yang punya cos akan tinggal sisa angka 1. Maka akan muncul C1. Ya, ini, hasil ini, saya taruh di ruas kanan, di ruas kiri, baru kemudian sama dengan ini tadi, tapi setelah dimasukkan T-nya sama dengan 0. Maka akan muncul, ini kan habis, ini sama dengan 1. Ini sama dengan 0. Ini 1. Yang ini juga 0. Nah, maka akan muncul C1 sin Pi per 2X. Nah, ini.
sama C2 sin 2px. Dari bentuk ini kita akan tahu, oh yang P per 2x di depannya angkanya sama nih berarti. Berarti C1 sama dengan 6. C2 sama dengan yang 12. Nah, berarti C2-nya sama dengan 12. Kita dapat nih tadi A1, A2 dapat 0. Sekarang C1, C2 dapat 6 dan 12. Sampai di sini paham? Dari satu initial condition atau boundary condition, kita bisa dapatkan 4 ini apa namanya koefisien di sini. A12 sama C12. Baru setelah ini yang agak ribet ini karena ada turunan, kita harus menurunkan fungsi yang kita punya ke turunan pertamanya untuk menerapkan boundary condition yang kedua, initial condition yang kedua. Bisa lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, di sini setelah dapat itu tadi, sekarang yang akan saya lakukan adalah memakai boundary, initial condition yang kedua, yaitu turunan U yang pertama terhadap T itu sama dengan sekian, yang ini. Nah, pertama kita harus cari turunannya terlebih dahulu. Nah, ini hati-hati ya. Cuma yang terhadap T, bukan X, tapi T. Berarti yang di ini, kita pakai rumus yang ini ya. Yang punyanya yang ini berarti tetap sin pi per 2. Nah, C1 cos pi per 6T kita turunkan terhadap T, maka akan cos diturunkan jadi min sin. Maka di sini, karena di sini ada pi per 6T, maka kayak kita cari turunan pertamanya dari yang pi per 6T ini. Maka akan jadi min pi per 6 sin pi per 6T. Ini adalah turunan yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua akan mengikuti caranya seperti itu. Sin diturunkan jadi cos. Hati-hati plus minusnya aja di sini. Nah ini di sini kalau misalkan sudah, kalian akan mendapatkan hasil ending terakhirnya. Karena ini ya, kalian harus masukkan nilainya X sama dengan 0. Berarti yang ada T-nya semua akan diganti 0. Nah hati-hati. Tadi kan cos diturunkan jadi sin diturunkan jadi cos. Maka yang akan muncul angkanya itu yang ada cosnya, karena cos 0 adalah 1. Kalau sin 0 sama dengan 0. Maka yang ini akan sama dengan 0, ini sama dengan 1, yang ini 0, yang ini 1. Seperti yang tadi. Kalau saya sederhanakan, maka saya akan dapat seperti ini, yang ruas kanan ini. Sin pi per 2x kalikan D1 kalikan pi per 6. Yang positif ya ini ya. Yang ini. Yang kedua pun sama. Sin 2px D2 2 per 3pi. Oke. Nah, cek lagi. Tadi yang initial condition yang pertama kan angkanya seperti ini. Ini angkanya kan 1 di sini. Ini 2. Yang nempel di sin px per 2 itu ada D1 pi per 6. Maka D1 pi per 6 ini sama dengan 1. Kayak gitu. Sama D1 pi per 6 sama dengan 1, D1 sama dengan 6 per pi. Nah, kalau yang belakang, D2 2 per 3 pi, ini akan sama dengan 2 yang ini. Karena kan dia sama-sama nempel di sin 2px ini. Sin 2px, ini juga sin 2px. Maka ini sama dengan ini. 2 sama dengan D2 2 per 3pi. Maka D2-nya adalah, 2-nya saya coret ya ini. Jadi 3 per pi. Nah ini saya dapat D1, D2. Sampai di sini, saya sudah punya 6 nih. Ada A1, A2 udah dapat. C1, C2 udah dapat. D1, D2 udah dapat. Tinggal yang terakhir, yaitu B1 dan B2.
Apa ada yang kelewat ya? B1, B2-nya belum ya ini? Oke. Apakah ada yang terlewat? Oke. B1 di sini nggak perlu kita cari karena udah dilebur dengan C1 ya. Ingat yang ini, step yang ini. B2 juga udah dilebur dengan C2. Maka di sini kita sudah mendapatkan semua yang kita pengen. A1, A2, D1, D2. Dan C1, C2. Maka kita masukkan semua. Pakai persamaan yang ini tadi ya. Yang ini. Kita ganti C1 dan D1 yuk. C2 dan D2-nya dengan yang sudah kita dapatkan. Maka ending terakhir itu adalah persamaan ini. Sebentar, mana ini kursornya? Oke. Endingnya adalah persamaan ini. Ini C1, ini C2, ini D1, ini D2. Nah, ini adalah persamaan UXT yang kita cari. Kayak begitu. Kemudian kalau misalkan kita mau cek nih, apakah boundary condition-nya semua terpenuhi. Karena kan syaratnya boundary condition itu harus terpenuhi semua agar ya, sesuai begitu. Kita pakai. Kan tadi ada 2 boundary condition ya. Yang pertama adalah ketika U0T sama dengan 0. Ketika U10T juga sama dengan 0. Kita masukkan, setiap ada X kita masukkan 0. Sin 0 kan sama dengan 0. Dikalikan berapapun juga tetap 0 kan. Sin 2pi kalikan 0 juga 0. Ya ini sin 0 sama dengan 0. Nah, berarti dia udah terpenuhi yang pertama. Yang kedua, U10T sama dengan 0. Berarti setiap ada X kita ganti angka 10. Sin pi per 2 kali 10 sama dengan sin 5pi. Sin 5pi, nah kalian harus ingat-ingat ya. Sin 5pi ini kan sama dengan sin 2pi plus 2pi plus pi. Sin 2pi muter sekali, sin 2pi muter sekali. Ini sama dengan sin pi. Sin pi itu sama dengan 0, sin 180. Ya. Yang ini pun sama. Sin 2px, x-nya diganti angka 10, berarti sin 20pi. Sama tetap. Kalau ini ya, kalau sin ya, angka bulat berapapun dia hasilnya akan selalu sama dengan 0. Kalau cos beda. Nah, itu maka di sini juga akan terpenuhi, satisfied semuanya. Maka persamaan ini itu benar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah dapat nih terakhir ini jawabannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Ini lanjutannya sekedar ini ya sekedar informasi untuk kalian agar nanti ketika ketemu yang seperti ini kalian bisa tahu nih harus pakai yang mana begitu. Jadi itu ada istilahnya namanya orthogonality dari trigonometri. Jadi kalau misalkan kalian ketemu integral dari 2 trigonometri seperti ini, maka yang bisa kalian lakukan ini ada syarat-syaratnya ya, harus memenuhi ini begitu dan lain sebagainya. Nah, yang biasanya sering muncul nih yang ini nomor 3 sama 4 ini yang sering muncul. Nanti kalian bisa gunakan ini ketika ketemu soal yang begini. Karena akan muncul nanti contoh yang seperti apa ya. Di minggu depan mungkin. Itu ada yang
integral seperti itu. Ya, minggu depan sepertinya. Sebentar, saya coba cek. Oh, nggak mungkin hari, ya yang kalau hari Kamis nggak nutur, ya minggu depannya kita akan coba. Oke, oh belum minggu depan, berarti masih minggu depannya lagi. Oke. Untuk yang ini dulu deh, sampai yang apa contoh soal yang ketiga ini, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada sekitar 12 menit. Memang agak panjang ya yang nomor 3 ini tadi. Karena memang pengaruh dari yang ini, dari awal soalnya, dia ada dua sisi yang punya diferensial parsial yang order 2 begitu. Padahal soalnya cuma kayak gini doang awalnya, tapi akhirnya penyelesaiannya cukup panjang. Yang harus kalian teliti adalah tadi step-step, terutama yang bagian ini nih, yang tadi yang cukup penting, bagaimana ketika nilai di depannya di depannya variabel ini bukan cuma angka 1, yang itu akhirnya muncul sampai per 3 seperti ini. Yang perlu kalian pahami adalah yang masuk ke dalam trigonometri sin cos-nya ini itu adalah nilai lambdanya sebenarnya. Kalau di acuannya itu kan lambdanya sama dengan plus minus I beta. Ya betanya itu kemudian masuk jadi beta x cos beta x sin beta x. Tapi kemudian ketika lambdanya itu bukan cuma I beta tapi I beta per 3 misalkan. Maka ya beta per 3 yang masuk ke persamaan tersebut kayak gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Apa namanya? Mau tanya Pak? Silakan. Tadi kan B-nya melebur ke dalam C. Bagaimana? Bentar saya screen lagi. Yang bagian mana Taufik? Yang B1 dan B2 tadi melebur ke dalam C. Ya benar. Nah ini ada step ini kan tadi kita B1 sama B2 karena ini sama-sama kita nggak tahu nih nilainya berapa. Ini dilebur jadi C1. Ini saya tulis lagi nih di bawahnya. B-nya langsung hilang kan ya di depan. Jadi muncul cuma C1 doang. Kayak gitu. Jadi kalau ada koefisien dikalikan dengan suatu koefisien yang dua-duanya kita sama-sama belum tahu nih angkanya berapa, ya udah kita lebur aja jadi 1 nggak apa-apa. At the end, nanti di akhirnya tetap aja kita akan mencari nih angka koefisien itu dan itu akan lebih lebih enak buat kitanya. Jadi yang kita cari itu jadi lebih sedikit kayak gitu. Tapi tetap perlu diingat-ingat ya bahwa kayak tadi misalkan saya ngecek mana aja nih yang belum, saya kira B1 sama B2 belum gitu kan. Tapi ternyata udah dilebur. Berarti kita nggak perlu mencari itu lagi karena B1-nya itu sudah masuk ke C1 kayak gitu. Cukup jelas? Jelas Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain bagaimana? Saya coba review ulang ya untuk semua tipe-tipe soal ini. Yang saya sarankan tetap menggunakan separation of variable.
Yang kalian lakukan pertama adalah, saya pakai contoh yang ketiga karena ini yang paling panjang. Yang pertama kalian adalah memisahkan fungsi tersebut, fungsi U-nya menjadi suatu fungsi, menjadi dua fungsi yang dia itu variabelnya terpisah, yaitu XX dan TT. Tujuannya kan ya namanya metodenya separation of variable. Tujuannya untuk memisahkan variabelnya, bukan yang gabung. Kemudian setelah dimisalkan, kita masukkan permisalan tersebut ke persamaan diferensialnya. Kemudian kita pisahkan. Nanti biar muncul di ruas kiri itu cuma variabel X doang, di ruas kanan nanti variabel T doang. Nah, kalau sudah sesuai sama itu, berarti kedua ruas ini akan sama dengan suatu konstanta yang kita misalkan sebagai K di sini. Dengan permisalan tersebut, kita akan punya dua persamaan, yaitu persamaan yang variabel X doang sama dengan K, dan variabel yang T doang sama dengan K. Kedua persamaan tersebut kita selesaikan. Kalau misalkan bisa pakai integral biasa, ya kita pakai integral biasa. Yang integral biasa itu kalau orde 1, itu bisa integral biasa. Tapi kalau orde 2 seperti ini, kita akan selesaikan dengan bantuan tiga tipe yang sebelumnya tadi itu. Kita tiga tipe penyelesaiannya. Kita akan pakai yang mana? Kita akan lihat di initial condition dan boundary condition. Di initial condition dan boundary condition, apakah muncul yang hiperbolik atau tidak? Kalau muncul yang hiperbolik, berarti kita pakai yang pertama. Kalau trigonometri normal biasa, kita pakai yang ketiga. Maka kalau pakai yang ketiga akan muncul persamaannya A cos beta X plus B sin beta X. Dengan beta adalah tadi itu ngikuti yang diketahui dari yang nilai persamaan diferensialnya ini. Nanti dari situ kalian akan dapatkan suatu persamaan XX dan TT. Kalau dua-duanya orde 2. Setelah itu, karena betanya ada 2 kan masih terpisah, harus kita gabung. Cara menggabungnya, kita cari dulu U1 sendiri, U2 sendiri. U1 untuk yang betanya pi per 2 kalau di contoh ini, U2 untuk yang beta 2, yang itu yang 2pi. Baru kemudian setelah dapat U1, U2, nilai U aja yang ending mau kita cari, itu U1 plus U2. Kayak gitu. Setelah dapat nih persamaannya, tapi masih banyak koefisiennya, maka setiap koefisien itu akan kita cari dengan bantuan boundary condition dan initial condition. Kayak gitu. Nanti dari tiap boundary condition sama initial condition, kita akan banyak main-main dengan logika. Ini yang harus kalian perhatikan. Yang sering muncul adalah yang seperti ini. Yang kalau misalkan ini sama dengan 0, nilai cos-nya itu kan nggak akan sama dengan 0 sebenarnya. Berarti yang sama dengan 0 adalah koefisiennya. Kayak gitu. Sama seperti yang tadi. Ada suatu konstanta dikalikan E pangkat sekian. E pangkat sekian nggak akan pernah ada nilainya nanti sama dengan 0. Maka yang sama dengan 0 adalah angka di depannya, yaitu si koefisien. Kayak gitu. Kemudian, kalau misalkan ketemu koefisien dikalikan dengan koefisien, maka kedua koefisien tersebut bisa kita lebur menjadi satu koefisien tersendiri yang baru, terserah namanya kayak gimana. Tapi kalau di sini tadi, saya kasih nama sama seperti yang sebelumnya nih. Maksudnya tinggal dilebur, berarti B1 masuk ke C1, kayak begitu. Kemudian untuk mencari koefisiennya tadi itu kita bisa manfaatkan boundary condition dan initial condition. Dilihat trigonometri yang mana yang sama dengan yang mana, kita lihat koefisiennya. Oh, karena sama-sama punya sin pi per 2x, berarti koefisiennya itu sama. Berarti dari situ kita dapat C1-nya 6, yang sin 2px itu kan di depannya ada angka 12, berarti C2-nya 12, kayak begitu. Jadi akan mengikuti. Dari situ baru dapat A sama C. Kemudian kalau cari yang lain, yang belum kan tinggal D doang, karena B tadi dilebur. Berarti di sini kita pakai
boundary condition atau initial condition yang lain. Di sini saya pakai yang turunan pertama. Turunan pertama X, 0. Jadi setelah diturunkan, hati-hati ketika menurunkan, baru kemudian dimasukkan nilai, kalau ada X dibiarin tetap, kalau ada T dimasukin sama dengan 0. Nah, setelah dari situ, nanti kemudian sama kayak tadi, mana yang nempel di trigonometri yang sama, berarti nilainya itu. Kayak misalkan yang ini, sin px per 2, maka dia akan sama dengan sin px per 2 juga. Jadi yang nempel, angka yang nempel yang lain sama dengan, kalau di sini 1 gitu. Sehingga tinggal kita cari D1-nya, jadi kayak persamaan biasa gitu ya. D1-nya kalau di sini jadi 6 per pi, tinggal dibalik. Begitu juga yang di belakang sama juga. Setelah ketemu semua, baru dikembalikan ke persamaan yang dapat tadi. Jadi nilai C-nya dimasukkan, A-nya dimasukkan, D-nya dimasukkan, dapatlah persamaan terakhir. Ini yang kita cari. Kemudian untuk membuktikan apakah boundary condition-nya terpenuhi, nah ini udah tinggal masukkan aja. Boundary condition-nya kan tadi di soal ada 0,T sama 10,T. Yang keduanya sama-sama sama dengan 0 gitu. Berarti ketika X-nya dimasukkan 0, dia akan sama dengan 0. Ketika X-nya dimasukkan 10, juga sama dengan 0. Ternyata setelah dicek sama-sama benar nih, sama-sama satisfied dua-duanya. Berarti sudah terpenuhi semua. Kayak gitu. Bagaimana? Cukup jelas? Atau ada step yang masih bingung? Jelas, Pak. Cuma mungkin dibaca-baca ulang aja nanti. Coba lagi. Kalau misalkan nanti ketika nyoba lagi ternyata kalian ada yang bingung harus seperti apa, jangan sungkan-sungkan untuk tanya di grup ya. Untuk nanti bisa kita diskusikan di sana. Kira-kira penyelesaiannya harus seperti apa. Atau kalau misalnya nggak mau tanya di grup, japri ke saya pun juga boleh. Kayak gitu. Yep. Oke. Nah, materi untuk hari ini cukup sampai di situ. Tetapi di sini saya ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti kalian cek buku nomor 4, buku yang saya sediakan di situ ya, yang Si Wei Chow. Bukunya Si Wei Chow itu Differential Equations for Engineers. Kemudian cek bab 13. Kalian kemudian ke problemnya. Bab 13, bab 11. Bab 11 ini saya share screen aja biar kelihatan. Bukunya udah bisa di-download kan ya? Bisa akses kan ya kalian ya? Nih. Kalian kerjakan yang 11.1 sampai 11.6. Nah, ini di sini sudah disediakan jawabannya, tapi yang saya butuhkan bukan yang jawaban akhir, tapi step by step yang harus kalian selesaikan. Kayak begitu. Cukup jelas? Tadi sampai titik 6 ya, Pak ya? Ya. 11.6. 11.1 sampai 11.6. Yang 11.7 ini masih materi nanti selanjutnya. Yang pertama masih sederhana, masih do U per do X, nanti baru kemudian setelah itu muncul do kuadrat U per do X kuadrat dan lain sebagainya. Baik, Pak. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari yang mulai minggu lalu hingga yang hari ini? Jadi tolong, karena ya memang ya namanya judulnya aja matematika teknik begitu ya. Jadi pasti nggak akan lepas dari hitung-hitungan. Dan di sini yang lebih ditekankan untuk proses turunan integralnya sepertinya tidak rumit. Jadi kalian tidak terlalu banyak kesusahan untuk integral dan turunannya, tetapi lebih ke konsepnya yang harus kalian pegang. Bagaimana kemudian kalian bisa menyelesaikan
tadi persamaan diferensial secara analitik gitu ya kalau ini. Nanti ada di semester 5, semester depan ya berarti kalian, semester 5 itu ada komputasi biomedis. Nah, di situ ada tuh bab paling terakhir itu adalah ada ODE sama PDP, ODE, Ordinary Differential Equation, sama Partial Differential Equation, yang itu nanti akan dikerjakan, tetapi secara apa satunya? Ada yang matematis, ada yang bukan matematis, analitik dan pendekatan begitu. Jadi nanti selain kalian mendapatkan bagaimana cara ngodingnya untuk persamaan diferensial biasa ataupun parsial, kalian juga akan diajari ngitung manualnya. Tapi bukan secara analitik seperti yang ini tadi yang masih menggunakan turunan, integral, tapi lebih ke pendekatan numeriknya, numerik namanya, kayak begitu. Karena nanti in real case-nya itu akan sangat berguna sebenarnya. Bergunanya dalam arti ketika kita bertemu dengan suatu kalau misalkan di ini ya di biomedis gitu ya, misalkan di tubuh kita itu salah satu organ misalkan pankreas, dia itu kerjanya itu bisa dimodelkan sebagai suatu persamaan diferensial parsial yang itu misalkan dipengaruhi sama insulin ataupun dipengaruhi sama insulin dan kadar gula darah misalkan. Ini biasanya case-nya tuh pada orang yang diabetes kayak gitu. Nah itu cara pengerjaannya kan akan sangat susah kalau misalkan kita pengerjaannya itu secara analitik yang seperti yang kita kerjakan sekarang di matematika teknik. Maka kemudian untuk akhirnya kita bisa memahami atau membuat model itu di komputer, kita lakukan pendekatan secara numerik kayak begitu. Nanti ada caranya banyak, ada namanya itu ada metode Euler, ada metode Newton Cotes kalau nggak salah, satu lagi itu ada metode Runkuta, yang itu semuanya gunanya untuk menyelesaikan persamaan diferensial kayak begitu. Tapi itu secara numerik. Kalau numerik itu maksudnya dilakukan pendekatan, nggak yang secara langsung menghitung secara analitik kayak begitu. Tetapi pendekatannya pun kita cari yang pendekatannya errornya paling kecil. Jadi istilahnya dia masih bisa merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. Kayak gitu nanti kerjanya engineer ya, kalau misalkan di bidangnya lebih ke arah namanya itu physiological modeling atau modeling in physiology. Jadi bagaimana cara kita memodelkan proses yang terjadi di tubuh manusia ataupun tubuh hewan begitu, yang kemudian kita lakukan simulasi nanti di komputer dan itu hasilnya bisa kita gunakan untuk memprediksi. Misalkan kalau misalnya ada penyakit yang mempengaruhi kayak tadi diabetes yang kena itu pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Maka kemudian kita bisa mensimulasikan itu. Di modelnya ada yang kita ubah variabelnya, misalkan yang terpengaruh sama insulin kita hilangkan. Yang berarti intinya artinya si pankreas nggak bisa lagi menghasilkan insulin. Bagaimana kemudian model itu bisa kita perbaiki dengan cara misalkan pemberian suntik insulin atau misalkan bagaimana meregulasi agar kadar gula darahnya itu nggak sampai ke ambang batas dan lain sebagainya. Termasuk nanti apakah harus suntik insulinnya itu berapa lama dan lain sebagainya. Itu bisa dimodelkan semua seperti itu. Dan itu awal dasarnya adalah persamaan diferensial parsial. Makanya itu cukup penting gitu ya di sini untuk kalian pahami. Tapi ini masih secara analitik. Nanti akan dilanjutkan secara numerik, itu yang mungkin akan lebih aplikatif kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti sebenarnya tuh luas banget gitu Pak ya, aplikasinya tuh nggak sebatas yang kayak kalau kita kan besok katanya tuh yang untuk kalor sama apa tadi Pak satu lagi tuh mekanik. Mekanik. Berarti bisa juga untuk pemodelan semacam itu gitu ya Pak? Bisa banget. Nanti itu sebenarnya kalau nanti di sini yang mengambil biomaterial itu ada salah satu mata kuliah semester 7 tapi ya masih lama. Itu namanya pemodelan material implan. Nah, saya juga termasuk pengampunya di sana sama biasanya itu kalau nggak Pak Ian Adi sama Pak Zaidan. Nah, itu
di materi salah satu istilahnya ya, di mata kuliah tersebut nanti akan diajarkan bagaimana cara kita membuat modelnya itu model 3 dimensi, yang itu sebenarnya itu ya nanti yang terjadi di dalamnya itu adalah persamaan diferensial parsial ini. Tetapi untuk penyelesaiannya itu diserahkan semua ke software. Tapi basicnya itu dari persamaan diferensial parsial. Sama kayak misalkan akan ketemu lagi nanti ada istilah namanya boundary condition, ada initial condition, sama seperti itu. Jadi kayak misalkan contoh yang mekanik ini ya, ini yang bidang saya geluti sekarang. Jadi misalkan ada namanya ortosis yang penyangga kaki untuk orang yang mengalami stroke misalkan, yang alat bantu kaki gitu untuk kaki jalan. Nah itu sebelum kita membuat langsung seperti itu bisa kita buat modelnya terlebih dahulu. Nah kemudian kalau misalkan nih yang tadi yang model ortosisnya mendapat gaya, ketika jalan kan berarti dia orang itu memberikan gaya kan ke si ortosis itu. Nah itu sampai sampai bobot orang itu berapakah yang akhirnya mampu ditopang sama si ortosis. Nah itu bisa disimulasikan dan itu basicnya semua adalah partial differential equation. Itu salah satu aplikasinya. Cuma kan kalau di situ karena kita pakai software, jadi kita tidak secara langsung menghitung, tetapi dibantu dengan software tersebut. Kayak gitu. Itu salah satu contoh aplikasinya. Nanti mungkin kalau yang sudah masuk ke ini deh, yang sudah masuk ke yang mekanik sama kalor nanti, yang hari Kamis dan minggu depan, mungkin akan lebih jelas. Tapi tetap ya karena kita di sini dituntutnya itu lebih ke arah analitik, jadi lebih ke tadi itu mencari rumusnya, nurunin rumusnya, lebih seperti itu. Kemarin sempat saya tawar sebenarnya ke Pak Akif sama Bu Endah yang senior gitu, tapi kurang tepat kalau diberikan di matematika teknik karena itu nanti masuk ke ranahnya komputasi sebenarnya kayak gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih.